halaman 209 Tafsir Surah Al-Qadar. Dan siapkan kitab terbarunya Minhajul Muqinin, lihat dalam halaman 38. Sebab dalam surah Al-Qadar itu telah saya masukkan dalam buku terbaru halaman 38 pengertian Al-Quran sebagai mukadimah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tunduk tawadhu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat serta dimurahkan rezekinya. Rezeki yang halal dan berkah itu akan sejahtera di dunia, bahagia di akhirat insyaallah. Wabil khusus kita hadiahkan Fatihah kepada pelajar-pelajar kita yang sakit, pada kita yang punya problem, sebab di majlis ta'lim ini ada malaikat, banyak malaikat yang mengaminkan doa kita dari dimampu Allah, wa khususan untuk jamaah kita Maknun bin Yusuf sakit, semoga Allah sembuh penyakitnya, dan juga jamaah-jamaah yang punya masalah bisnis semoga dimajukan bisnisnya, ya, punya problem keluarga semoga Allah selesaikan problem keluarganya itu, dan juga apa saja masalah-masalah berdoalah di majlis ta'lim ini ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى حضرة روح القدس الرباني والعافي الصمداني سلطان الأولياء عيسى المحبين وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وخصوصا إلى شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam Rotin Certification. Kalau dia membawa buka halaman 53. Saya minta jemaah harus hafal dan kalau boleh amalkan sampai menjadi darah daging. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu penting semua dalam hidupnya insyaallah. Dan itu mengandung tauhid. Rotin Certification 53. Semua Bismillahirrahmanirrahim.
ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله فما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Halaman 209 kita sama-sama membaca surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Maknanya ini surah diturunkan di Makkah. Jumlah ayatnya 5 ayat sahaja. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ulang lagi. Saya satu-satu ikut jemaah pada satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ini yang disambung yang kita ambil nafas kita sedikit, tahan, jangan nafas dikeluarkan sebentar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
حتى مطلع الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Zat yang punya sifat Rahman, yakni yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih. Semua makhluk Allah dapat, bukan hanya manusia dapat Ar-Rahman, semua binatang, pokok-pokok semua dapat tak pilih kasih. Kafir, Muslim semua dapat. Ar-Rahim, Allah yang memberikan kesayangnya, kecintaannya kepada hanya orang-orang tertentu. Itu Ar-Rahim. Bukan semua makhluk, tapi orang-orang tertentu. Seperti orang Muslim yang berkualitas, mungkin yang sudah dapat Ar-Rahim. Itu tak putus sampai hari kiamat. Itu Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu semua, kafir ke, Muslim ke, sembahyang ke, tak sembahyang, doa, tamak, semua dapat. Kucing pun dapat, kambing pun semua dapat. Itu Ar-Rahman. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, itu Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Siapa yang tanya ini? Allah tanya kepada hamba-Nya, kepada Muhammad dan berita, tahu tak apa itu malam Al-Qadar? Tak ada yang jawab. Yang jawab Allah sendiri jawabkan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Siapa bilang? Siapa cakap? Allah. Bukan la'ala shawad, barangkali betul, tidak ini confirm. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang tanya dan dia sendiri jawab. Kenapa nak tanya dulu supaya ambil perhatian? Kalau tak tanya dulu dia tak ambil perhatian. Maka tanya baru terbuka. Apa itu? Oh, malam Al-Qadar itu bukan sama, tapi lebih baik daripada 1000. Lalu apa itu yang terjadi pada malam itu? Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, pada malam Al-Qadar itu turun banyak malaikat. Tanazzalul malaikat, bukan satu malaikat, banyak malaikat. War-ruh, bukan roh, itu malaikat Jibril. Kenapa nama malaikat dengan Jibril dipisahkan? Itu menunjukkan dia orang. Jibril itu chief yang mengetuai rombongan malaikat roh. Malaikat Jibril ini punya nama banyak, antara lain Namus. Namus itu pada zaman sebelum Islam, Namus. Kemudian nama lagi Roh. Inilah Roh. Fiha, bila malam itu bi'izni Rabbih, dengan izin Tuhan mereka. Maknanya mereka itu bukan sendiri datang, diperintah Allah dengan izin Tuhan Allah. Tuhan
mereka. Untuk apa? Untuk apa? Mereka turun itu untuk apa? Untuk min kulli amrin, untuk menguruskan banyak urusan. Kalau disebut banyak ulul amrin ini boleh diartikan ya kan hamba-hamba Allah pada malam itu malam yang istimewa, hamba-hamba Allah yang digerakkan hatinya untuk bangun-bangun sholat tahajud, itu malam-malam Ramadan itu. Min kulli amrin, urusan-urusan yang menghatamkan Al-Quran, yang bersedekah, yang berjamuan makan buka puasa, yang kemas-kemas masjid, yang bersilaturahim, yang sholat tarawih, banyak. Itu nak bagi hadiah mereka. Apa tanda-tandanya? Terakhir disebut tanda-tandanya malam itu terjadi salam. Apa itu selamat? Sejahtera. Macam mana atau sampai tidak nama sejahtera? Iya hatta matla'il fajr, sampai subuh, sampai terbit fajar. Itu malam Al-Qadar. Banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan berkenaan malam Al-Qadar. Quran diturunkan. Katanya Quran malam 17 Ramadan namanya. Habis ada mengatakan malam Al-Qadar yang mana satu yang betul nih? Semua betul lah. Tapi awak nak faham. Quran ini, buka bukunya, buku ini, yang terbaru, Minhajul Mu'minin. Buka 38. Pengertian Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kalam ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril, namus roh itu tadi dengan bahasa Arab. Kemudian kenapa bahasa Arab pula? Kenapa tak pakai bahasa Moyan itu? Sejawa itu, kan? Pasal Rasulullah orang Arab. Ya, jangan tanya banyak-banyak tu. Pasal Rasulullah orang Arab. Seandainya Rasul itu orang Pakistan, itu mungkin bahasa Urdu. Jadi sejak dulu-dulu ini kitab menurut bahasa mereka. Ada bahasa Suryani, ada bahasa itu bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi itu. Suryani kita tidak semua dia macam-macam bahasa. Sekarang oleh karena yang akan dilantik sebagai Rasul itu terkenal itu adalah orang Arab, maka Jibril bawa bahasa Arab. Kemudian baginda mengatakan kepada para sahabat yang terkemuka, yang dihafal dan dihafal oleh mereka. Lalu para malaikat, para sahabat menulisnya, menyebut perintah baginda Rasul. Sebab Nabi itu tak tahu tulis. Bukan bodoh, memang dia sengaja tak tahu kalau tulis nanti orang-orang kafir. Memang Muhammad itu pandai tulis, apa? Memang ummi. Nabi Umi bukan bodoh, dia memang tak pernah dulu di sekolah, supaya Al-Quran 100% dipercaya oleh orang tertentu. Memang betul-betul bukan Muhammad yang karang. Baik, para sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf sejak diturunkan hingga hari kiamat. Allah senantiasa memeliharaannya dari segala kebatilan dan perubahan. Sebagaimana firman-Nya,
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara. Surah Al-Hajj 9. Al-Quran diturunkan dengan berangsur-angsur mengikut keadaan dalam masa 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. 2 berapa tahun? 5 ya? Oh 5 bulan 4 tahun, ingat betul ya? Ya, 20 tahun, 2 bulan dan 20 hari. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu namanya Abdullah bin Abbas, berpendapat selama 21 tahun surah yang diturunkan di Mekah sebanyak 28 surah dan di Madinah 86 surah. Jumlah semuanya 114. Al-Quran diturunkan bermula pada 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu surah Al-Alaq kemarin sampai 5 saja. 5 ayat turun pertama. Itu malam 17 Ramadan. Itu disebut nuzulul Quran. Dan juga diturunkan sekaligus setiap tahun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, alam syahadat yang nyata. Inilah yang disebut diterangkan dalam surah Al-Qadar. Ya, yaitu langit dunia pada malam Al-Qadar. Itulah yang disebut Lailatul Qadar, seperti yang telah diterangkan dalam surah Al-Qadar tadi. Jadi sahabat, jadi ini malam Al-Qadar setiap tahun dia rolling, dan time-nya, waktunya, malamnya bertukar-tukar. Mungkin malam 27, mungkin malam 21, dan mungkin akhir Ramadan. Cuma hadisnya itu hadis sahih, taharrau, cari, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu, itu sebuah ya, carilah olehmu malam Al-Qadar itu pada malam liburan. Ya, liburan itu 21 ke atas dan 20 ke atas. Malam yang ganjil. Lah ala sholat itu tak confirm. Suruh cari maknanya, suruh cari saja. Namanya orang cari kan, ya kan? Mungkin jumpa pada 21, mungkin jumpa 25. Suruh cari. Dia tak menetapkan dia punya mana. Tidak, dia mencari taharruf. Carilah kamu malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Ibu-ibu jangan tak terawih dong. Malam Al-Qadar, Masya Allah, 1000 bulan. Ya, malam yang terbaik sepanjang tahun itu. Kita mesti zaman buka puasa ya. Kemudian bersedekah, puasanya tambah jaga baik. Semua itu nak yang berkualitas. Bangun tahajudnya, Al-Qurannya, khataman Al-Quran. Kan banyak orang ribut-ribut malam-malam seperti itu ya. Oh, itu orang yang paham. Orang yang tak paham kalah kepada musuh. Siapa musuh kita, Pak? Kita ada musuh tahu. Musuh kita 2, tak banyak. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya musuhmu, sesungguhnya syaitan itu
musuhmu yang ketat. Nyata. Al-Quran banyak sekali itu yang menekan syaitan itu musuhmu. Yang kedua, musuh kita yang paling ketat, dan ini tidak boleh kita lawan dengan menggunakan senjata tajam. Tak boleh menggunakan senjata api, tak boleh. Apa bu? Jihadul nafsi, jihadul akbar. Ini yang diungkapkan oleh baginda Rasul setelah mereka pulang dari perang Badar. Jihad, perjuangan, ya, perjuangan yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Dua, kita punya musuh, satu setan, dua nafsu. Maksud banyak. Nanti dalam kitab ini kan terangkan bagian-bagian nafsu seperti itu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, nafsu tamak, nafsu mementingkan diri sendiri, nafsu loba, serakah, rakus, ya, tak punya puas, lawamah. Ada nafsu mutmainnah yang bagus. Itu nafsu ini senantiasa kita harus hari-hari ini. Jadi itu yang disebut perjuangan. Nah, itu maka malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan promosi Allah 1000 bulan itu kita harus melawan nafsu. Ya, kalau namanya Al-Ghazar, jadi malam Al-Ghazar, Al-Qadar. Nah itu kita nak terawih, tapi kita bilang dua-dua lah. Jangan kalah sama nafsu. Boleh saya sesuatu sama ibu tak? Oke, sekarang misalnya saya belajar hari Ahad pagi ke tengah hari ke atau malam. Kebetulan kita tengok surat kabar hari ini lasting sel tahu jemucan terakhir. Nggak cakap, kau pergi ujian lagi bagus. Pasal apa? Ini terakhir ke? Kau penting saja belajar. Pasal tak berpelajar lagi apa? Ya? Dia tak ingat barang-barang yang tidak berubah itu masih banyak yang kita pakai. Cadar-cadar baru sekali pakai, tapi nak lagi. Pasal apa? Nafsu tak kalah. Terakhir. Ya, pakaian masih banyak, baju banyak lagi, tapi nafsu dekat belum dah tu. Berapa diskonnya bagus? Nafsu dekat. Nafsu tamak, lawan tadi. Belilah, penting sekali saja. Kata setan, memang betul lah. Setan sokong. Jadi kalau sekiranya jam 9:30 sekarang kita ada tak mahu? Kau cekut lah. Tapi kalau belajar agama tak mahu? Sama, gitu. Tak sama. Itu contoh, jangan marah ya. Jangan tak datang untuk beritahu. Jadi maksud contoh saja, contoh. Tarikan diri kita kadang nak ujian, nak kelas agama tu nak ujian, tengoklah. Terima kasih ibu bapak sekalian, sekarang tabu ini sudah jalan. Terima kasih, semoga Allah berkati rezekinya. Saya kasih tahu berjemaah, kitab ini Minhajul Mu'minin yang saya tulis untuk membantu jemaah. Sebab apa? Dengan membeli satu dapat 4, betul kan? Bukan 4 apa? 4 bulan. Bukan 4 begini, 4 ini. Kitab Tauhid, kitab fikih, akhlak dan tasawuf. Ini memudahkan jemaah. Tak boleh anak-anak ustaz cakap, tak cakap. Kalau kita fikih, baru sudah bertauhid pula. Jadi kita tak ada itu. Kita tak ada. Semuanya satu saja. Ustaz nak ajar tauhid itu, nak fikir akhlak.
sudah senang satu. Yang kedua untungnya apalagi kalau kita tengok ini perusahaan besar. Dari saya biasa lebih. Tengok lagi ini tak ada halaman kosong sedikit pun tak ada. Ya, tak ada kosongan yang saya curi, tak ada, semua 100% sampai ke bawah. Yang ketiga tulisan besar dan gawinya saya tulis sendiri, itu pun besar supaya kita nampak. Sekarang kan banyak orang rambut, ya tak nampak. Kita tengok. Sekarang mau perhatikan. Jadi itu tujuan. Dan supaya kita ingat, perhatikan setiap buka surat saya taruh topik supaya mudah paham. Oke, ini bantuan saya. Yang keempat, kita sekarang sedang sebetulnya terpaksa saya bilanglah biar dia tak ragu-ragu lagi bahwa kita pilih kami akan coba membantu dana masjid Punggul. Mana Punggul? Masjid yang sedang dibangun oleh masyarakat Islam Singapura. Ini perlukan bantuan secara gotong royong dan macam-macam lah kita cari dana. Kita tak boleh hanya merencana saja, kita tahu. Kalau boleh bikin projek. Projek itu apakah nasi amal, nasi ambung ke, ayam puring ke, martabak, apa? Itu jangan salah paham. Itu cuma istilah. Istilah, bukan beli nasi ambung, bukan. Itu Anda beramal, GPM menghadiahkan nasi ambung. Untungnya untuk masjid. Ibu paham? Tak ada komplain tu. Sama ada nak ambil atau tidak, itu tak timbul. Sebab itu tujuannya supaya melestarikan, menyelam sambil minum air. Sudah boleh makan nasi ambung, dapat berderma, tapi bukan membeli, bukan. Masa nasi ambungnya sedikit, $10. Lagi bagus kita makan minum air. Bukan, awak mau faham ini amal, nak kumpul dana. Jadi kalau misalnya nasi ayam, ayam goreng misalnya, itu bukan harganya. Dan macam-macam lah Singapura capital, itu istilah supaya orang ramai itu paham. Ada orang tak paham. Sebab nasi amal mana ada? Ya, beramal awak dikasih hadiah. Sama dengan buku ini. Kemudian kalau awak derma $100, kasih hadiah satu buku. Jumpa saya. Siapa nak wakafkan masjid Punggul, hadiahkan buku satu. Ini hadiah, bukan beli buku. Mahalnya satu buku $100. Bukan, awak mau paham dulu. Awak derma sedekah masjid itu, ya. Nanti IBM kasih hadiah satu buku ini supaya dapat dijadikan sebagai panduan. Itu. Di semua dapat bagian. Awak dapat buku, masjid dapat duit. Dan bukan hanya dapat buku, awak dapat rumah. Derma masjid dapat rumah. Rumah kat mana tu? Kat mana? Kat Sengkang. Rumah di syurga, membana masjidan. Banyak kali Ustaz terangkan. Siapa yang membangun masjid di dunia ini, ya, walaupun seperti besarnya sarang burung itu kecil, Allah akan bangunkan sebuah mahligai di surga. Ya Bu, rumah. Jadi itu tak mesti berjuta-juta, tak mesti beribu-ribu. Apa yang kita mampu, berapa kita berikan, sebagiannya untuk rumah di akhirat. Kalau Anda punya rumah di dunia banyak pun, tapi kurang rumah tidak tak. Mana rumah dia? Apakah Anda nak jadi orang kafir ambil merupakan itu? Tidak, itulah bangun masjid, gotong royong,
Jadi kalau Anda beli kitab, bukan awak sedekah ataupun amal wakaf, tulis nama, alamat, satu tersat, ya hadiah daripada masjid, bukan hati buku. Sebab itu tarikan sudah dapat buku lagi ya, dapat rumah. Oh bagus itu. Mana berdapatkan? Itu nak yakin. Kalau tak yakin, mati dulu. Betul tak? Sebab surga itu habis surga itu di sebelah kematian. Ya? Jadi kalau kita tak yakin, mati dulu. Jangan coba-coba langsung mati, tak ada lagi. Nah itu awak. Betul tak kata Ustaz mau buat surga? Kalau awak ada, betul. Jangan kampunan bu, jangan. Ini promotion dari Allah. Jadi itulah di antaranya. Baik, Bapak sekalian, jadi inna anzalna ini yang merupakan promosi dari Allah, beribadah satu malam itu kalau bertepatan dengan malam Al-Qadar, nilainya seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kata guru kami itu 83 tahun ekstra 4 bulan. Pasal bulan Masehi dengan Komari berbeda. Jadi 83 dan 4 bulan. Itu apa sepanjang umur manusia yang panjang umur. Digusur semua dosanya itu habis. Umur kita baru berapa, tapi sudah dapat bonus dari Allah. Ya, insyaAllah. Itu ayat Quran itu menyatakan demikian. Ini hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Umat yang lain tak dapat. Siapa kan begitu? Ya Rasulullah, kami punya umat, kami punya kami punya umur pendek-pendek, tak seperti umat dulu-dulu. Orang dulu-dulu beratus ribu, beribu-ribu, beratus tahun. Kami ini sebenarnya mengatakan hasab ummati baina sittin wal sab'in. Apa maksudnya itu? Akan panin umatku dan antara umur 60 dan 70. Betul tak kalau sebenarnya? Umur umatku akan panin, akan dituai dalam umur 60 dan 70. Jadi Rasulullah umurnya 63. Kalau awak sudah lebih dari umur Nabi, itu namanya ekstra bonus tambahan. Jadi di konten, kalau banyak-banyak kita nak ibadat, nak dapat pahala seperti orang-orang dulu banyak-banyak. Umurnya Nabi Nuh 950 tahun, 1000 kurang 50. Al-Quran mengatakan. Jadi bagaimana kita sampai beribadah tahun kita punya umur? Kalau kamu untuk umat Muhammad diberi satu keistimewaan, satu malam beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau anda lanjutnya dapat 10 kali sudah bagus. Kalau dapat 10 kali, lagi bagus. Kalau tiap tahun dapat lagi bagus. Ya itu kalau sama awal lah. Itu yang benar promosi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar. Apa yang berbeda? Panggilan surah Al-Qadar, ibu kalau mempunyai buku yang warna pink, saya tak bawa lah. Kalau ada, toko habis itu. Siapa yang punya jangan bagi orang dulu ya. Buku yang habis ini ya, termasuk yang warna biru. Siapa tak punya kena beli cepat. Yang warna biru ini. Habis dan yang warna grey habis stok. Itu 2 tahun baru habis cetakan. Ya, dan buku yang warna pink itu habis. Siapa tak punya cepat. Mungkin hari kemarin tidak ada. Mungkin pada semua saya carikan. Itu ada surah Al-Qadar itu kalau dibacakan kepada bayi atau anak, dia akan diselamatkan dari berzina buat selama-lamanya. Itu kata Al-Habib Muhdar, ya, Al-Muhdar, Habib Ja'far Al-Muhdar dari Bondowoso, direct sama saya.
Kalau bayi baru melahirkan, bacakan inna anzalna. Kalau besar pun boleh inna anzalna. Sekali, banyak kali lagi bagus. Supaya dia tidak curang. Inna anzalna. Dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana pun dia akan berkat akhirnya kalau baca inna anzalna. Dan kata orang, kalau nak berkat ketika kita cuci beras, baca inna anzalna. Wallahu a'lam. Ya, kata orang-orang yang punya rezeki nantinya. Bahkan saya dapati sekerap kali menyaksikan orang menguburkan jenazah, ya, menguburkan jenazah, ya. Ulama-ulama Habib waktu saya masih berada di Surabaya, ya mereka baca inna anzalna. Itu yang meletakkan itu bukan sembarangan orang. Sebab begitulah yang gitu ya. Ya, meletakkan jenazah di kubur, dia membaca inna anzalnahu fi. Itu bukan sembarang ulama, hadis ulama besar. Sebab yang meletakkan itu bukan sembarang orang kalau di Singapura, kalau di Indonesia, dia orang tertentu yang hebat-hebat. Iya kan memang orang yang satu yang mesti orang. Orang baca inna anzalna itu. Bukan suka mandi, bukan anak sendiri gantian itu datang ke sekolah. Bukan macam ketiga pun bisa habis akan tidak. Di sana siapa yang memang siapa yang diganti. Semua ulama-ulama kan masuk dalam ini ada. Saya dengar, maafkan kami, ibu saya meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sholat isya. Ada kisah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian malam itu juga semua beres. Saya pergi ke kubur, pakai lampu itu besar. Kemudian, saya itu semua turun baca. Apa yang dibaca orang? Yang inna anzalna itu. Maknanya inna anzalna itu banyak. Wah, dia punya keistimewaan Allah. Kiai kata lagi masuk inna anzalna. Bukan sembarang orang itu, orang-orang yang dalam kitab, hadis semuanya itu. Ya, itu. Wallah. Jadi inna anzalna ini jadikan sebagai amalan. Muang berkah, insyaallah. Jadi buku yang warna pink, ya itu ada inna anzalna kan. Ditambah dengan Allahumma mil al-amali ilman wa hikmatan. Ya Allah, penuhkanlah anak ini dengan ilmu dan hikmah. Ilmu saja tak ada hikmah, anak tak akan jadi baik. Anak tak akan membuat kebaikan kepada semua. Tapi kalau ada hikmah, dia baik untuk dirinya, baik untuk semua keluarganya, baik kepada bangsa, negara dan itu hikmah. Baik. Bapak sekalian, selesailah untuk sementara waktu berkenaan. Jadi malam Al-Qadar itu tiap tahunnya 17 Ramadan itu setengah untuk ulang tahun saja, ya. Itu Iqra. Yang Al-Qadar ini memang turun tiap tahun, waktunya rahasia. Cuma cari pada malam dari bulan Ramadan, itu aja. Oke. Sekarang kita ada masalah lagi. Buka jemaah kitab ini sementara saya terangkan berkenaan menuntut ilmu, ya, fadilah menuntut ilmu ini, fadilah menuntut, bukan fadilah ilmu, fadilah menuntut ilmu, ya kan? Kan kita Islam telah mewajibkan kepada umatnya agar menuntut ilmu. Seorang mukmin yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu kan sebenarnya ada. Itu dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Kontom orang yang beriman dan ada ilmu, Allah angkat derajatnya sehingga waktu hidupnya dikerumuni, waktu matinya juga dikerumuni oleh para manusia dan oleh para malaikat sampai lubang lahat. Tak orang tak ada macam-macam. Orang berilmu punya keistimewaan. Ilmu ini luar biasa. Ada nur. Baik. Kemudian halaman 26 ya. Halaman 24. Fadilah untuk ilmu ini terdapat banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis menerangkan tentang pahala kelebihan orang belajar agama.
Orang yang beriman, memiliki ilmu dan ilmunya bermanfaat kepada orang lain, dia akan diberi jalan kemudahan ke surga. Oh, ini bukan di jalan surga tahu, dia cuma diantar jalan mudah ke surga. Terpulang nak masuk tidak terpulang. Jadi gini, man salaka tariqan yaltafisu bi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Halaman 24. Man kharaja fi talabin ilmi fa huwa sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar rumah untuk belajar agama itu dianggap berjuang menegakkan agama Allah sampai balik. Berjuang agama Allah. Maknanya ini kalau meninggal dunia mati syahid. Kalau ada orang eksiden balik bayar agama mati syahid. Punya nilai luar biasa. Satu contoh, maknanya ini merupakan penilaian besar. Mu'adz bin Jabal berkata mempelajari ilmu karena Allah dinilai suatu kebaikan dan dikira sebagai ibadah. Mengkaji ilmu dikira suatu tasbih, menanyakan suatu ilmu dikira jihad fisabilillah, dan mengerjakan suatu ilmu, mengajarkan ilmu itu dikira sedekah. Para malaikat hadir di majlis taklim. Ingat, setiap majlis ilmu itu akan dihadiri oleh para malaikat dan diliputi oleh rahmat Allah, diturunkan ke atas mereka ketenangan. Kan tak sama dia kalau rumah macam risau, macam panik, macam boring, tapi kalau di masjid aman, lapang, gak ada kita, ya, di masjid. Dan muai di masjid itu, ya, muai. Kalau di rumah 14 jam, sejak jam 10, sejak jam 11, sejak jam muat, sejak jam ambil bantal. Itu, sejak jadi, oke. Innal malaikata la tad'u ajnihataha liqalibi ilmi yudal bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat mengembangkan sayapnya untuk ilmu sebab mereka itu ridho dengan apa yang mereka lakukan. Jadi malaikat itu senantiasa mengintai kita. Pelajar tidak boleh meninggalkan majlis taklim sebelum guru ataupun penceramah mengakhiri majlis dengan doa. Karena doanya diaminkan para malaikat. Ini termasuk etika berguru agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ini terakhir. Awak duduk di majlis taklim, belajar di mana-mana, di forum ke, kelas ceramah ke, ya, mesti, ya, menunggu sampai tidak boleh keluar sebelum kelas kecuali darurat. Misalnya ada emergency panggilan handphone ada lain. Atau kalau anda dah tahu bahwa nak balik cepat, jangan duduk kat depan, duduk kat ulu sembunyi sikit. Pasal apa? Orang tak nampak, tak ada, orang tak nampak. Tidak, tak pasal sangat. Ya. Jangan lupa depan, ustaz baca menjadi pun dah keluar. Orang tengok, mungkin nak buang air, rupanya dia terus pulang. Salah itu. Di zaman Nabi dia tentu Allah murka, Allah marah kepada sahabat yang buat macam itu. Kalau tak sopan kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan orang berani buat apa? Kita bersama tak boleh keluar sebelum doa. Baik. Tapi kalau kita nak keluar kerja bagaimana Ustaz? Okey, itu lain cerita. Itu kena pilihan awal-awal. Ustaz, hari ini jam 10 keluar Ustaz. Pergi report kerja. Itu sudah bahagian kalau orang bangun sudah report tu lah. Jadi orang tak selesai apa. Imam Syafi'i memiliki banyak guru dan sangat menghormati gurunya sehingga beliau mempunyai ilmu yang bermanfaat dan menjadi ulama besar. Beliau juga sangat mengambil berat terhadap ilmu yang dipelajari sehingga setiap belajar selalu menyiapkan alat-alat tulis untuk mencatat apa yang diterangkan oleh gurunya. Itu guru
kalau belajar ini dengan lengkap alat tulisnya. Sebab kalau ada guru menyampaikan, penceramah menyampaikan ayat-ayat atau menyampaikan pola atau kata-kata hikmah yang jarang keluar, benar kita tulislah supaya tak lari, tak tutup. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qaida suyudaka bil hibadil wafiqah. Ilmu itu laksana buatnya, dan tulisan adalah pengikatnya, talinya, tamparnya. Ikat raguanmu itu dengan talian. Makanya ilmu itu kena tulis kalau takut buka. Baik. Masuk ilmu tidak ada batas usia. Ingat, tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Usia seorang tidak menjadi penghalang untuk masuk ilmu. Karena tiada seorang pun dilahirkan ke dunia ini dengan berilmu. Semua tak lalu bersyariat. Kamu dilahirkan dunia tak tahu apa-apa. Walaupun dia berjaya menjadi presiden, menjadi perdana menteri, dia dulu tak tahu apa-apa. Allah cuma berkali akal dengan panca indera. Dengan belajar ilmu Allah juga itu, ya, yang pangkat presiden, pangkat menteri, jadi raja, semua tak apa-apa, tak ada manusia. Kosong-kosong lahir, dan manusia dilahirkan di dunia yang mana sekalipun bukil, tak ada baju, setari, kain pun tak ada yang menempel pada badannya. Bapak pernah membaca majalah atau kabar atau TV atau warta berita mengatakan ada bayi pakai baju lain? Ada tak? Maknanya kita kosong, kita nak ingat itu. Mungkin pula tak pakai baju dan tak ada ilmu apa-apa. Jadi juga kali akal. Dan akal itu software yang harus diisi dengan macam-macam font apa? Betul-betul tulisan dan macam-macam ilmu itu dengan gunakan akal. Itu saja. Jadi kita lihat di sini disebutkan bahwa manusia lahir, bahwa manusia dapat ilmu bukan karena keturunan. Al-ilmu bitta'allum la bin-nasab. Ilmu itu nak belajar bukan karena keturunan. Walaupun dia anaknya cikgu, kalau tak belajar takkan dia cikgu. Betul tak? Walaupun dia anaknya ustaz, kalau tak belajar agama takkan dia ustaz. Bohong. Mesti dengan ilmu, belajar, bitta'allum. Mewarisi anak dengan ilmu itu lebih baik daripada mewarisi harta benda. Ilmu pengetahuan itu sangat luas bidangnya dan tidak akan habis ditutup walau ke akhir hayat sekalipun. Jangan kita tak belajar agama, apa pincin? Mana ada belajar agama pincin? Rupanya dia pindah dulu tinggal kat Selangor, belajar istiqomah. Habis itu pindah ke Woodland, habis itu pincin. Pasal apa? Rumah dah 5 bilik. Kat Selangor 3 bilik. Sekali dapat beli 5 bilik, terus pincin tak bayar lagi. Padahal di sana ada masjid Woodland. Masjid apa tu? Ada. Apa nak pincin pula? Belajar tak ada pincin-pincin tu sampai innalillah. Itu. Walaupun tua-tua nenek-nenek itu lagi dipuji oleh mereka. Orang ni pakai tongkat pula. Dari jauh datang. Ada yang deteksi, ada yang itu dapat kepujian, kaget malaikat itu, kagum. Ini orang walaupun pakai tongkat sampai juga ke masjid. Diberi payung emas itu. Tapi tak nampak payung itu. Kalau nampak oleh ibu kan. Begitu. InsyaAllah. Seorang ahli filsafat mengatakan mati meninggalkan ilmu itu lebih baik daripada mati meninggalkan harta. Karena ilmu yang bermanfaat akan menjadi warisan yang berterusan, sedangkan harta tidak. Belum tentu menjadi warisan. Ada orang itu dikasih harta oleh mak bapaknya, tapi nggak makan hadis. Kenapa? Dijual. Ya, ada macam itu kan.
Bapaknya mengeluarkan harta banyak, tanah ada, rumah ada, kebun ada, dijual habis. Pasal dia tak menjaga harta, tak sampai ke anak cucu pun dah habis. Enjoy, jolly, ilmu tak ada. Tapi kalau ilmu tidak, ilmu ini semakin jolly semakin bagus. Maksudnya jolly di situ, maka dia digunakan, dia disebarkan semakin banyak ilmu. Dan harta itu kena jaga. Kalau ilmu dia jaga kita. Dan ilmu tak boleh berbeda. Al-ilmu la yuba'u wa la yushtara. Kata guru saya Syekh Abdul Hamid Al-Baijari Mekah, al-ilmu la yuba'u, tak boleh jual, la yushtara, tak boleh beli. Habis kita beli, ini bukan ilmu, ini kita tali tulisan, talinya ilmu. Jadi kalau ada orang beli kitab itu bukan beli ilmu, beli panduan ilmu. Dan ilmu tak boleh jual beli, tak mungkin, tak boleh dijual beli. Jadi kitab ini karena memerlukan kos perbelanjaan, pembiayaan. Beli kitab pun sama, Quran pun sama, itu kosnya, perbelanjaannya berapa? Seperti dengan ini, dia punya kualiti hardcover, kan kosnya lebih tinggi daripada yang tipis kulitnya. Itu bukan harga ilmu, itu harga kitab, kos perbelanjaannya. Itu maksudnya. Ilmu itu dipelajari, dituntut. Baik. Sallallahu ilman nafi'an wa na'udhu billah min ilmin la yanfa'. Mohonlah kamu kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kamu daripada ilmu yang tak berguna, yang tak manfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat itu berterusan bahaya. Jadilah kamu seorang yang berilmu, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au sebenarnya pun jahilan. Dikatakan jadilah kamu orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Kalau kamu tak bisa mengajar, jadi orang yang student, pelajar. Tak boleh juga dipelajar, jadi mustami', dengar saja. Tapi jangan menjadi yang keempat, kamu akan binasa. Apa itu? Jahil. Orang jahil ini bukan bodoh. Orang jahil ini punya akal tak digunakan untuk belajar. Itu namanya jahil. Punya dompet tak diisi apa-apa, kosong. Bukan bodoh, bukan perencet, bukan. Dia tak nak belajar, tak diisi akalnya. Itu yang dibuka oleh Allah. Apa sih akal kamu tak digunakan pula? Jadi kena wajib belajar. Baik. Jadi yang pertama, jadi ulama, pengarang, pengajar, penulis, tak bolehlah. Okey. Jadi orang, kalau kamu tak boleh karang kitab, jadi pembaca kitab. Orang punya karangan. Kalau kamu tak boleh mengajar, kamu belajar. Dua-dua syarikat Tuhan sama-sama kongsi bagi baca. Kemudian tak boleh juga kita tak kuat beli kita, tak kuat beli cancer, tak punya alat tulis. Ingat, pasal apa? Buta Ustaz, ataupun mata dah tak nampak, tak boleh. Baca kitab tak boleh, tulis pun tak boleh. Dengar saja. Dengar. Ya, ada ceramah dengarkan, belajar dengarkan. Dia tak boleh dengar. Dapat hal itu tak? Kalau student dia mesti ada kitab, student mesti ada buku-buku, ada alat tulis, dicecakan tulis, satu buku. Ada formal, ada non formal. Ini non formal, tak paksa orang, datang tak datang, tak ada orang nak marah. Attendant ada, malaikat dia ditulis, bukan satu. Tapi kalau di madrasah boleh, malaikat pun attendant ada, ustaz ada tukang tulis ini perasaan dasar penting mana dia punya FC. Misalnya. Jadi kena ada rekod sebenarnya. Jadi kalau kita tak bisa membeli buku, tak boleh baca, tak punya pulpen semuanya, jangan. Itu sudah bagus. Ya. Ada pelajar namanya pelajar tumpang. Apa
tumpang itu. Dia tak ke kitab, orang sibuk ke kitab dia tak keliru. Tapi kalau ustaz sebaca dia mempan buka. Sebelah tadi sebelah. Padahal apa? Tak ke kitab. Buka alam dia baca, tengok kawan. Namanya belajar tumpang. Yang mana bu ya? Kalau belinya itu kan pasti 50 tapi kita slender. Salah tak minat. Suka tumpang. Ya bu ya? Bagus tak boleh itu? Bagus juga. Dimana juga tak belajar? Boleh saja. Kita ada macam itu, tak suka dengan kita. Kenapa tak tahu? Padahal kita itu penting kan? Jadi dengan demikian, macam-macam manusia ini. Tapi jangan yang keempat, tak guna. Kamu mesti binasa, yaitu menjadi orang tak nak belajar. Baik. Okey, kita sama lagi di sini. Kelebihan menyebarkan ilmu. Wajib ke atas orang yang berilmu menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Seorang guru yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas akan memperoleh pahala sehingga hari kiamat. Wow. Hal ini telah dijelaskan di dalam riwayat Muslim bahwa amalan anak Adam yang kekal pahalanya walaupun telah meninggal dunia, satu di antaranya ialah ilmu yang ilmu yang dapat diambil manfaatnya oleh orang ramai. Bapak sekalian, kita berkali-kali ustaz penceramah, radio, TV, semuanya dia kan. Idza mata Adam in qata amaluhu, apabila telah mati manusia ini akan semuanya terputus melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah yang mengalir, pahalanya berterusan walaupun orang ini sudah meninggal. Kita mesti ada ya. Ya, jangan tak dapat itu. Jadi bermakna kita punya income sebagian sebelum kita tak apa? Sebagian daripada kita mesti disalurkan kepada amal jariah. Wakaf itu kan mesti ada. Sebab kita bukan penduduk dunia, kita penduduk akhirat. Kita balik kampung, mesti ada amal jariah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u. Ilmu yang dapat bermanfaat kepada orang lain. Apa yang ada lagi kita? Bukan sedekahkan. Jangan lagi ilmu. Ya. Kalau kita misalnya ada orang sekolah luar negeri, ini orang tak kuat beli, kita berikan kita. Jadi sponsor, siapa? Kita ada duit apa? Ini orang nak belajar agama. Siapa yang tahu besar dia boleh menjadi orang yang bermanfaat mendidik anak kita. Ya. Itu sangat akhirat juga. Oh, tak sia-sia aku biayai dia. Tiket lah, berkitas lah, kemudian balik dia habis penjama. Macam itu yang pahala. Lagi satu, yang orang tak boleh kitab, tak kuat pula tertaruh. Berikan hadiah buku ini, kemudian dibaca. Oh, dari dapat mengubah apa yang silap dan meneruskan meningkat sehingga menjadi muslim yang berkualiti, dapat pahala. Walaupun anda berbangga dapat pahala terus. Jadi sebab-sebabnya yang terakhir apa ini? Waladin salih, yaitu anak saleh atau perempuan saleh yang selalu mendoakan orang tua. Bukan cakap saja anak saleh terus jadi saleh. Tidak, tak semudah itu. Ya, ini bukan mudah nak jadi anak saleh. Yang banyak anak salah. Faham tak? Soleh sebut, tapi bukan mudah, mesti kita dipantau, ya, mesti digalakkan, kemudian diberi bantuan, nasihat dan tak bosan, terus sampai jadi soleh. Sehingga mak bapak mereka dia ingat mengenang dari orang tua, nak baca Rabbi walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu malam-malam pun tahajud. Itu dapat seluruh orang tua itu dalam kubur. Lampunya banyak, terang, anaknya banyak, semua soleh.
baca Quran, kemudian bersedekah untuk mak, masuk tabung ingat mak, bersedekah masjid wakaf masjid ingat mak atas nama arwahnya. Baru tadi orang teman-teman saya untuk masjid sedekah, saya bilang siapa yang nak wakaf masjid sedekah $100, kami hadiahkan satu buku yang hadir ini sedekah hadiah. Itu nama ibunya, bapaknya. Maknanya soal itu kena ingat ya, ingat jasa orang tua macam mana dulu dibuai ini, dipelihara dengan apa, ingat dakwah almarhum. Saya bilang ini tak boleh gitu ini. Ingat ini kalau almarhum alamatnya kepada sini, tidak pusara ini kan. Alamatnya awak yang nama juga, nama yang juga itu kenal juga. Ya, biarkan saja awalnya tak tertulis ya. Awalnya tak tertulis, biarkan saja bu ya. Kalau terima bukan nama Allahnya, bukan. Itu betul hatinya saja, biarkan saja. Pahalanya untuk makhluk. Tapi namanya orang yang itu, pasal ini akan dikirimkan kepada orang yang betul tak? Itu yang bapak yang kebesaran Lord berapa itu? Jadi makanya itu anak soleh itu ingat orang tua. Jadi jangan anda tak dapat yang tiga. Pasti ambil bagiannya itu sedekah jariah, ilmu yuntafa'ubihi, dan termasuk tadi waladin solehin. Anak kita untuk supaya menjadi anak soleh, kita sendiri harus soleh. Jadi soleh wal muslih. Selain dia soleh dan memberikan kesolehan kepada orang lain, maknanya selain dia menjadi soleh dan membina, membentuk, menjana orang soleh, itu muslih. Muslim itu soleh cuma dia sendiri. Tapi muslim selain dia soleh juga membuat orang jadi soleh. Itu muslim. Muslim itu dia soleh dan memberi soleh kepada orang lain. Dia mampu menjana anak soleh selain dia soleh. Baik. Man allama Sedang berarti. Kalau tidak depan saya. Terima kasih, minta maaf saya terlajak karena dua kitab tadi. Saya mengajar bukan hanya baca di sini. Jadi jemaahnya baca boleh. Hambayanya datang kelas tak cukup beli dapat ilmu, bukan, tak ada. Jadi ilmu kitab ini anuan. Ya, kalau awak beli bagus, tapi alangkah bagusnya kalau anda beli dan datang belajar untuk mendengarkan uraiannya. Sebab kita betul-betul saja macam-macam contoh kan, supaya jemaah betul-betul puas apa maksudnya yang ada. Ya, jadi dengan demikian kalau saya mengusut, saya terangkan mesti lebih komplit. Sebab yang tak dimakan akan saya terangkan melalui dengan belajar. Maafkan kami kalau ada jemaah mau sudah ke masjid Masjid Sedang, $100, 1.000 atau jenis sponsor, boleh. Sponsor beli buku biasanya 100, kalau 10 enak. Kalau nak beli buku ini kan kalau 53 kali 10 berapa? 34 kali 10 berapa? 340. Sedekah masjid akan jual. Coba. Misalnya. Jadi banyak cara. Ataupun anda sedekah dapat hadiah. Ataupun anda beli 100 buku bagi masjid akan jual. Itu. Jangan bukuannya. Jadi di situ pusingannya. InsyaAllah ini yang untuk lebih jauh daripada nasi ambung. Jauh. InsyaAllah. Dan kekal lagi ya. Lebih besar jauh daripada untung jual ayam goreng dan banyak untungnya lagi. InsyaAllah untuk masjid yang bimbang. Tak kemana pusing guys juga insyaAllah. Jadi kalau ada hari ulang tahun, hari ibu nanti pada bulan Mei, insyaAllah pada 19 hari 11 sudah masuk hari ibu, hadiahkan kepada ibu yang tersayang, yang tercinta dengan kitab ini supaya ibunya dapat membacanya insyaAllah. Sebab ini pun paham, kalau tak dibaca paham, jelas paham. Dan tinggal minggu depan
harganya 29. Habis itu harga 34 tak bertawar sebab minyak petrol naik. Ya, memang itu harganya memang apa? Tapi kualitasnya bagus apa? Insyaallah. Kita kalau yang silap itu datanya di sebelah itu ya. Yang baik mesti datang dari Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jammilna bil afiyati was salam wa haqqqna bit taqwa wal istiqamah wa aqidna min mujibatin nadamah. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.